Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bro. Selamat siang, selamat beraktivitas. Di sini kebetulan medianya kali ini Vega ZR, Mas Bro ya. Vega ZR ini mesinnya Mas 1112 punyanya ini apa yang Jupiter apa salib ya kalau nggak salah namanya tuh. Yang diistilahkan Jupiter salib setelah Jupiter Burhan. Itu mesinnya masih sama. Jadi kalau kasusnya nanti ketemu problemnya kayak di video ini ya, nanti penyelesaiannya kurang lebih sama, Mas Bro, atau ada gambarannya lah. Oke, yang pertama sepeda mini motor ini kemarin yang bersangkutan tuh datang didorong mogok gitu, dan intinya mogok. Setelah saya cek sepintas-sepintas, api di businya hilang. Nah, ini kemarin ya, kemarin sore. Cuman sekarang sempat saya kemarin sempat saya cek sepintas, itu apinya nggak ada. Nah, yang sekarang tadi ini saya cek ada apinya, tapi habis itu hilang lagi. Oke, coba kita perhatikan aja. Coba buka businya biar ogelingannya nanti mudah, nggak berat, karena mogok kemarin di sini. Oke, itu sampai basah ya businya, diokleng-okleng nggak mau hidup-hidup. Sekarang ini aja di masa kontak on. Coba sekarang diokleng di manual pakai tangan aja ya, karena businya dilepas jadi enteng. Benar sekali, nggak ada api muncul dari koil atau busi lah ya, nggak ada ya, kalau udah on ini nggak ada. Nah, jadi permasalahannya adalah apinya hilang, untuk pengapiannya hilang. Nah, bagaimana untuk pengecekannya dan sumber masalah ada di mana? Oke, kita cek dulu satu-satu, Mas Bro ya. Mundur dari enaknya ya, kalau nggak ada setrumnya seperti ini coba cek aki. Kalau ada akinya, cek akinya. Bentar, saya ambil tes pen. Oke, diatur dulu kameranya. Nah, ini kutub satunya lagi udah kemasa ya untuk tes pennya. Coba sekarang dites. Ini plus ada di sini. Nih, ini aki ada di sini. Sepeda motor ini kan menggunakan sistem DC ya. Jadi dia suplai pengapiannya itu melibatkan aki, kiprok, sepul itu harus semuanya harus kondisi oke. Nah, ini dicek akinya kok ngedrop. Redup sekali, redup ya. Jadi untuk sementara ini dugaan kenapa apinya hilang karena suplai dari setrum dari aki ini mengecil. Nah, kenapa sampai mengecil begini? Biasanya sepeda motor itu kalau hidup ya, itu hidup tuh buat sistem pengecasannya atau pengapian dari sepul, kiprok ke aki itu dalam kondisi yang sehat, normal semuanya. Ini aki tetap terjaga. Untuk cek lebih lanjutnya coba gini. Ini akinya dilepas. Ada setrumnya nggak dari kiprok, bagaimana nanti? Itu enaknya ngecek ya. Sebelumnya coba cek ini tegangannya berapa ini. Aki ini nyimpen berapa ini. Oh alah, 5 volt ya, kecil sekali 5 volt. Dari 12 volt tinggal 5 volt. Coba kita cek. Untuk dari tanpa aki, intinya gitu loh, tanpa aki ini bagaimana? Karena di sini kalau sampai drop tapi dilihat akinya masih oke, ini belum lama ganti, kurang lebih seperti itu gambaran yang saya dapat, karena fisiknya masih bagus. Feeling saya ini belum lama ini aki tuh, belum lama. Kalau sampai ngedrop ya, kalau nggak kiprok sepul, yang paling sering kiprok. Coba dites lagi ini untuk di plusnya ya, di plus aki. Coba sekarang di ogleng. Oh, nggak muncul, Mas Bro. Harusnya ada dikit-dikit lah. Ini plus aki ya, karena minusnya dilepas sana, dia otomatis setrum yang menyalakan ini dari sepul ke kiprok harusnya ada ini, walaupun di ogleng nggak kenceng, harusnya ada lah gitu. Nggak ada, Mas Bro. Ini kontak di on atau off harusnya ada, karena ini sepul dari kiprok ya, dari kiprok atau dari setelah sepul ke kiprok harusnya ke busi ke aki harusnya ada setrumnya. Nggak ada, Mas Bro ya. Oke, kita urut mundur lagi, mundur ke kiprok. Sekarang kiprok sepeda motor ini ada di sini. Oh, ini sempat saya utek-utek kemarin. Ini aja nggak apa-apa.
kiproknya juga sempet diganti. Ini mungkin dulu-dulunya ya namanya usaha pencarian kerusakan di mana ya Mas Bro, aki sudah diganti, kiprok sudah diganti. Ini walaupun bukan original tapi ini belum apa pernah gantian gitu loh Mas Bro. Mungkin yang sebelumnya dia memvonis akinya sampai drop, ada strumnya, kiproknya bermasalah. Tapi ini sampai begitu lagi. Coba cek mundur. Ini yang kabelnya di sini kelihatan nggak Mas Bro? Saya mundurin dulu, saya atur dulu. Oke, saya pindah aja kameranya. Ini kiproknya tadi ya. Nah sekarang sampai lihat kabel merahnya. Ini kabel merah ini kan di sini ada hitam, putih, yang ini kuning, yang bawah ini kuning dan merah. Coba cek dulu yang merah. Ini yang dari yang kabel ke plus ke aki tadi. Coba ditarik cek, kalau dia engkol nyala bisa jadi ada yang putus. Nggak ada, nggak ada. Supply strum dari kiprok untuk aki kosong. Coba cek lagi ke ini ya. Kalau buat pengecasan kabelnya yang kiprok warna kuning, harusnya ini ada strumnya, ini diogleng nyala tapi kecil sekali Mas Bro. Coba saya tutupin ini ya kecil sekali ya. Oke, harusnya nggak sekecil ini nyalanya karena dia langsung dari sepul. Nah ini yang kuning loh, kok terangan yang kuning, harusnya terangan yang putih, harusnya putih karena setui putih ini buat ngecas ke aki, kalau yang kuning kan buat lampu. Ya redup ya. Oke, ini mundur lagi, coba mundur ke sepulnya mana? Oh, belah sini, balik lagi sekali. Oke, pakai aki cadangan dulu buat ngetes lebih simpelnya Mas Bro ya. Ini plus ya, gabungin ke plus. Ya begitulah kurang lebih ya, minus plus ke plus. Oke sekarang nah ini kelihatan langsung nyala, tadi nggak nyala belas ya, nyala. Sekarang coba diogleng. Oh muncul Mas Bro, muncul itu ya, apinya coba perhatikan, kontak on ya, ada ya tuh, kedengeran suaranya tak 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 juga. Ikutin lagi, ini tanpa sepul saya copot ya, atau tanpa kiprok tuh, berarti untuk kelistrikannya normal, untuk apa CDI nya normal. Aduh ini apa, kiprok saya lepas tuh masih respon. Coba dihidupkan, kiprok dipasang kembali, hidupkan coba. Kok feeling saya larinya ke sepul, ini sepulnya wis error karena dicek tadi nggak ada supply arus dari sepul. Pakai aki cadangan, nyala lagi, ada apinya Mas Bro. Oke, sekarang dihidupkan tanpa sepul ya, sepul kali tidak saya pasang. Sepeda motor nyala, mau hidup. Pak dicek sekarang dari sepul, ini kabel dari sepul Mas Bro ya. Berarti ini arus
buat masa atau kabel hitam. Sekarang warna kuning nyala, tapi redup sedikit, redup. Tuh, terang. Ini tadi warna putih, ini warna kuning. Nyala. Coba dimasukkan ke sini. Nah, ini supply strumnya motor dari Kiprok ini. Sekarang ngakli bantuannya di pas. Nah, harusnya sepeda motor nyala loh tanpa aki cadangan ini. Kalau semua instrumen Kiprok sepul normal. Kali lagi ya. Oke, lanjut Mas Bro. Ini setelah berpusing-pusing juga Mas Bro ya, agak dikerjain kabel. Oke, sepeda motor coba dihidupkan kembali. Suplai untuk pengapian masih menggunakan aki cadangan. Aki lah ini seperti itu ya. Dari sepul sudah dilepas. Ini tanpa Kiprok juga, ini Kiproknya kan dilepas tuh. Ya, kalau ini dilepas ya sudah hasilnya. Nah, ini satu lagi yang syarat yang harus perlu ketahui Mas Bro ya. Kalau punyanya Yamaha itu sepul dari ada 3 kabel. Ada 3 kabel, sini warnanya hitam, kuning, putih. Hitam ini buat ground, kuning buat lampu, suplai strum lampu, putih buat suplai pengecasan aki dan kelistrikan untuk pengapian busi ya. Nah, di sini yang perlu catatan, yang hitam ini dari Yamaha, umumnya sepeda motor Yamaha itu sepulnya hitam ini tidak, kalau dihubungkan secara langsung seperti ini tidak bisa dicek. Intinya tuh misah. Dia groundnya ini hitam ini tidak ketemu dengan ground mesin atau sasis Mas Bro. Ya harusnya seperti ini, tidak bisa. Ini ya. Tapitan dari tespen ke sasis ini dihubungkan ke salah satu kutub ini, harusnya nggak ada yang nyala, nggak ada yang nyala. Ini nyala ya, nyala. Harusnya sepeda motor Yamaha itu sepulnya masanya itu nggak terhubung ke sini sendiri. Kalau sepeda motor kayak Kiprok Tiger itu full wave, jadi 2 lilitan sepulnya itu dites nggak ada yang terhubung ke ground atau sasis. Ini catatan tuh, dia nyala malah. Ini hubungnya ke sini, sasisnya nggak ada. Yang berwarna kuning ada, redup ya, tuh redup. Terus yang di sini warna putih amat sangat redup, tapi ada sinyal dikit-dikit tuh. Nah, guys, fix sepulnya bermasalah. Coba sekarang tag untuk pakai multitester. Matikan mesin. Oke, sini buat lebih pasti lagi, buat simpelnya ngukur Mas Bro ya, pakai multitester, hubungkan ke yang di sini ada 2000K. Ini buat kalau digabungkan dari kabel tespen ini, tespen apa multitester dihubungkan seperti ini, ketemu nilainya akan berubah jadi 0000. Nih ya, berarti terhubung nih kabel sini dan sini. Oke, sini aja biar kelihatan. Iya, naik ini kelihatan ya gambarnya. Oke, nah ini yang berwarna hitam. Waduh, jatuh. Kabel yang gubet malah. Bentar. Kabel yang gubet. Nah, di sini ini dihubungkan ke sasis. Loh, terhubung Mas Bro. Nggak boleh ya, kalau spoolnya Yamaha nggak boleh, groundnya itu nggak boleh terhubung ke sasis duluan. Kalau langsung dari spool ya, ini ya, dari spool. Oke, kalau yang ini kuning sama ada hubungannya juga tuh, masih mau kedip-kedip. Nah, 0000. Oh ya wis, spoolnya bocor sama juga ini ya, nggak boleh ya, ketiga kabel ini nggak boleh bersentuhan dengan
sasis atau ground. Tuh, kalau yang ini ketemu sini harus terhubung. Hitam ketemu kuning, kuning ketemu putih, ini harus tergabung, harus terhubung. Oke, sudah fix spoolnya. Oke, spoolnya ada di belah sana. Kalau udah fatal ya diganti Mas Bro. Oke, dicoba. Oke, ini blok magnet sudah dilepas, spoolnya di sini. Tampak ada lilitan yang agak menggosong di sini Mas Bro, kelihatan ya. Ya, ini kodokan yang konsletnya ada di sini. Di sini dibuka, coba dilihat. Kalau nggak bisa terselamatkan diganti yang baru. Oke, buka dulu. Oke Mas Bro, saya singkat aja ya. Ini spool baru sudah terpasang seperti ini Mas Bro ya. Kondisinya kalau spool yang masih baru normal ya Mas Bro ya, benar. Ini kan ada sama tadi ya kabelnya, ini yang lama, hitam, kuning, putih. Nah, pakai tester, multitester. Ini cek untuk kebocoran lilitannya. Oke, kalau terhubung, ini sasis atau ground ya, sini nih dihubungkan. Nggak terhubung Mas Bro ya, nilainya tetap 1. Kalau terhubung kan 00000 sini nanti tuh kan 000 terhubung ya. Di sini nggak terhubung tuh, yang benar seperti itu. Mau yang kuning sama nggak boleh, kalau Yamaha nggak boleh ya. Nih Yamaha Vixen atau khususnya untuk sepeda motor ini Vega, Jupiter pun sama aslinya. Kalau spoolnya Yamaha itu harusnya nggak ada yang dari spool, nggak ada yang tersentuh ke ground, langsung dia keluar 3 kabel tuh ya, nggak ada yang terhubung ke sasis atau ground. Sekali lagi yang hitam tuh. Oke, nah ini yang rusak. Kalau yang rusak ini sekali lagi dicek, hitam dibolak-balik nggak apa-apa. Ini buat ngubung merah sini biar sama, boleh. Nih sasis di sini nilainya, coba perhatikan sasis tuh terhubung ya, tuh 0000 gerak tuh terhubung. Nah ini spoolnya sudah bocor. Oke, sampai sini udah fix. Kalau masalah spare part, kerajinan, kerapian sampai natur Mas Bro ya, ini tentang cara memvonis atau memperbaikinya, kerusakannya ada di mana gitu Mas Bro, untuk sepeda motor Vega ZR khususnya hal ini, atau Jupiter ZR sama. Oke, sekarang coba dipasang di sepeda motornya dan dihidupkan. Oke Mas Bro, spool baru sudah terpasang. Ini masih buat tes pakai suplai listriknya, pengapian pakai aki dulu, belum terpasang ya. Untuk pulsernya sudah terpasang, yang ini warna merah dan putih. Sepeda motor hidupkan, coba jangan digas ya, hidup aja itu. Oke, sekarang coba dites. Ini sasis tadi ya, kalau pakai multitester nggak terhubung. Coba kita realkan lagi kenyataannya. Oke, nah ini bener nih, nggak ada yang terhubung. Untuk 3 kabel ini nggak ada yang menyala untuk testpennya. Oke, kalau ini ke sini nyala pastinya. Mana tadi ya penghubungnya? Kita pakai ini aja, taruh pentol. Ini hitam ya. Nah, ini ke sini, kita gantung aja apa. Tuh nyala dan terang. Ini kalau digas putus ini, karena dia langsung loss dari spoolnya tuh. Kalau RPM-nya rendah ini, digas yang strumnya dihasilkan makin tinggi, ini putus. Nah ini buat lampu nih. Oke, sekarang coba dimasukkan ke soketnya. Oh bener. Oke, kiproknya pasang dulu, jangan digas ya kalau belum ada kiproknya, nanti lampu depannya bisa putus. Tugasnya kiprok itu merubah arus AC menjadi DC untuk ngetes lagi, dan membatasi arus untuk keperluan lampu. Kalau nggak ada kiproknya lampu nyala, cuman tadi digeber. Kalau spoolnya masih bagus ya putus, terlalu tinggi, jadi nggak ada filternya, nggak ada yang penyekat setrum, jadi bablas saja lampu bisa putus. Oke, sekarang udah dari ini dihubungkan, kiprok sudah. Untuk suplainya dari aki coba dilepas. Kalau tadi mati ya. Ah ini bener nih
berfungsi spoolnya. Karena kalau sepeda motor ini tanpa aki pun harusnya nyala. Kalau spoolnya benar, kiproknya benar, nyala loh ya, tanpa aki ya. Oke, coba digas. Oh, dan lampunya pun oke, sip. Oke, ini kiproknya sayang, ini brandnya brand apa ini ya? Ya kalau bisa yang original gitu loh, atau yang terpercaya gitu. Kurang paham ini. Coba sekarang dipasang kembali akinya. Ini udah clear, ini udah ketemu penyakitnya. Ini kalau akinya masih bagus dan kiproknya bekerja dengan normal, ngetas. Nanti ngetas nih, karena ini drop. Jadi selama ini sepeda motor hidup pengapiannya menggunakan tegangan dari aki. Nah, aki kan dia tugasnya atau fungsinya menyimpan setrum sementara gitu ya. Jadi kalau dipakai terus nggak dicas ya habis, kayak tandon air atau tower air ya, air di rumah itu loh. Kalau habis ya nggak diisi ya habis, dipakai terus habis. Dia menyimpan strum sementara ya, bisa lama sih. Kalau elko kan sementara, ini bisa lama. Kita tahu dulu, kencangkan. Ini udah clear ini, karena tadi tanpa aki sudah mau nyala. Coba secara tegangannya dicek aki. Ini di minus 10, tegangan aki terbaca masih 10 karena drop tadi ya. Coba agak digas. Oke, ngetas. Oh, gasnya belum tinggi tapi udah menyentuh 13 volt. Oke, berfungsi mengetas ini. Oh, naik. Wah, ini kiproknya kurang sip ini. Kok bisa tembus sampai ke 15 paling tidak ya. Kalau semuanya normal 14 lah. 14,2 itu dikatakan normal. Kiproknya ada. Makanya itu saya bilang tadi, kalau kiprok kalau bisa yang sumber terpercaya, kalau bisa benar-benar original itu wes oke. Tapi nanti orangnya mau nggak itu diganti lagi atau gimana? Kalau orangnya masih dananya terbatas ya Pak, kiprok ini dulu boleh. Ini sepeda motor sudah bisa dikendarai karena pesannya seperti itu, karena buat kerja katanya. Oke, loh lampunya pedot. Wah, kan kiproknya ini nggak bener, ini orangnya juga nih. Spoolnya udah bener, karena kiproknya. Oh, alah. Coba dulu aja, konsultasi sama yang punya nanti. Intinya untuk pengapian sudah bener Mas, tinggal kiproknya ya, diskusi lagi yang punya udah kayak gini dulu apa bagaimana. Oke, saya pasang-pasang lagi, saya rapikan dulu untuk dites, dan ya tinggal finishnya bagaimana nanti hasilnya setelah coba. Nah, ini buat pembandingan aja Mas Bro ya, kiproknya saya coba tes pakai bit, bisa di karburator atau KVB vario karburator, bisa saling tukar. Ini kiprok yang tadi ya, bawaan yang ini kiproknya. Coba tegangannya dihasilkan berapa. Ntar atur dulu kameranya. Ini wawasan aja, sekalian belajar bareng. Nah, digas sedikit. Ini kondisinya kalau dalam kondisi kiproknya bener ya, itu perbandingan aja. Lampunya juga tadi yang lampu dekatnya mati, kiproknya kurang bener. Nah, ini stabil, terangnya sekian, digas tetap segitu, nggak sampai kebablasan. Tuh bedanya yang original sama yang bukan. Salah satunya seperti itu ya, itu kiproknya. Yes Mas Bro ya, ini sampai sini sudah paham ya. Tinggal ini untuk apa? Mendiagnosa, menangani kerusakan atau medianya ini Vega ZR, sama mesinnya dengan debitor
ZR atau Jupiter salib atau Jupiter yang 115 cc. Ini ada contohnya, ini Jupiter yang tipe ini sama mesinnya, kelistrikannya pun sama, pengapiannya yang hilang yang kayak tadi itu. Ini mogok, dites spool, dari spoolnya kok strumnya ngaco ya, itu dicek pakai aki darurat, enak, normal. Terus syaratnya lagi ketemunya di sini, salah satu syaratnya kalau spool itu dikatakan baik, benar. Rangkaiannya ini kalau beda motor ini ya, itu sekali lagi saya jabarkan, kabelnya dari spool ini nggak ada yang terkonek atau terhubung ke sasis kayak gitu. Itu kesimpulan dari kasus hari ini Mas Bro ya. Dan ini tambahan kiproknya ini biasanya saya bicarakan dengan yang punya. Kalau yang punya mau kenal lagi ya langsung diganti, kalau dananya lagi dibagi-bagi ya mungkin di lain kesempatan. Ini kita sudah sampaikan permasalahan selanjutnya apa. Oke, terus Mas Bro ya, ini sampai sini udah paham penyakitnya dan panennya. Ini tinggal dirapikan. Terus sudah sore, mungkin perapiannya nggak saya videokan, harus sampai sini aja karena penyakit udah ketemu. Terus saya dulu informasi hari, semoga ini bermanfaat. Sampai ketemu video selanjutnya. Selamat coba, salam ekso. Dirapikan dan dihubungi yang punya.